Halo, ketemu lagi sama gua Dika Gue di Iqbal. obrolan anak gang. Bre, sehat? Woi, sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi sehat Alhamdulillah sih. ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sehat terus deh. Buat yang nonton juga Ya. mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Amin, amin. Gimana Bre? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Ajak ijik hari ini, ajak ijik. Mana-mana ya. Ya, Main sama bocil ya. masih tetap iyalah. Long weekend. Biasanya Sempit. kalau punya bocil tuh kayak anjir gua nggak mau kemana-mana lagi. Gitu. Oh iya, benar. Parah gak sih? Bukan parah sih, emang udah fase kayaknya kali ya. Tapi emang kalau kita kan laki-laki ya. Iya. Kita emang punya kewajiban di luar. Iya sih. Walaupun emang fase itu juga nggak boleh kita lupain tuh, Bre. Mm-mm. Tapi udah ini kayak gue udah ada fase kayaknya keluar tuh emang buat yang Pasti-pasti aja. pentingnya tuh udah siaga satu gitu. Intinya 1-2 lah. budget ya. Hah? Intinya nyari duit. Nah, Ya, kalau buat ya silaturahmi ke temen ya itu sih iya juga sih, itu masih tetap, maksudnya kalau misalkan kayak tiap hari atau ini kayak dulu gitu kan kita kudu nongkrong ya kan, selalu nongkrong, kayaknya kalau kegiatan itu mah udah enggak gitu. Cuman kalau ada misalkan kayak temen atau siapa yang udah lama gak ketemu gitu, ngajak ketemu ya insya Allah sih kalau itu mah masih oke. Cuma kalau buat tiap hari rutinitas kita nongkrong gitu, ujung-ujungnya malah main Mobile Legends. iya. Nggak ada ketemuan, Hobi lagi gua. nggak ada ngobrol. Mobile Legends doyan lagi. Apalagi lagi ada event Naruto no. Aduh, iya sih, baru kemarin dapat Gara tuh Vale. Iya lagi. Coba yang digratisin Naruto ya. Aduh, iya, kenapa Garanya? Iya, nggak apa-apa lah. Iya sih. Ngomongin ini, Bre. Kenapa lu mau gitu diajak buat konten? Kalau gua lihat kan itu banyak, Bre. Podcast, Iya. bisa daily live, terus daily vlog ya, daily vlog, terus apalagi banyak lah. Tapi kenapa tertarik sama podcast? Ya, sebenarnya sih kenapa gue milih podcast ya? Cuman ya dibilang nekat ya nekat sih, kita tuh kudu bukan bersaing ya. Kita harus bersanding sama yang channel podcast yang udah pada gede ya kan. Cuman kalau gue intinya kita sering ya, walaupun dulu sebelum kita bikin kayak gini intensitas ngobrol kita tuh nggak terlalu sering. Kalau sekarang kan jadi lumayan sering ya. Ya contohnya kita ngobrol biasa kan. Biarpun kemarin kita ngobrolnya kan nggak di sini kan, di depan, di halaman tuh, di teras. Bedanya sebenarnya nggak ada bedanya sih. Cuma sekarang ada kamera aja. Gitu intinya. Ya gue sih pengen ngobrol juga sama teman-teman gue yang juga udah lama nggak ketemu ya. Mudah-mudahan nanti kita kalau ada kesempatan kita ngobrol, sharing-sharing lah soal apa aja yang ya insya Allah isinya bermanfaat buat teman-teman semua sih. Intinya gitu doang sih. Kalau gue pada dasarnya netapin ke podcast, gue doyan ngobrol, Bre. Iya sih. Bukan doyan ngomong ya. Bukan kayak ngobrol ya. Ngobrol. Jadi selain lu, mungkin kita dulu sering ngobrol kan di depan. Kalau kita lagi ngobrol, ada aja tuh temen yang ngobrol juga, Ya, datang. iya sih, intinya begitu doang sih. Curhat. Gue bisa bilang tempat sampah. Tempat sampah. Ya kalau ngobrol kan kayak kita ngobrol di curhat itu kan tempat curhatnya orang-orang gua tuh. Iyalah. Kebetulan kan gua di psikologi ya, Bre. Nggak kesampean jadi psikolog karena ya harus sekolah lagi kan. Tapi pada intinya gue suka gitu ngebantu orang, walaupun ngebantunya bukan dari segi materi ya. Kalau materi ya mungkin belum ke situ, tapi gue suka ngebantu intinya pada dasarnya. Jadi ketika ada temen yang curhat tentang gue ada problem ini problem itu, wah enak tuh, gue suka gitu. Makanya kadang-kadang gue selipin sesekali lah di channel kita nih, di podcast ini gue selipin sedikit dakwah ya, tapi bukan buat ngedakwahin orang,
Iya. Bre. Kalau gue tuh karena guru gue tuh selalu ngajarin pakai bahasa pantulan, bre, cermin. Jadi ketika kita ngomong tuh sebenarnya kita lagi nasihatin diri kita sendiri, bukan nasihatin orang lain gitu. Jadi bukannya so pintar gue ngomongin agama, tapi itu sebenarnya gue lagi ngingetin diri gue sendiri loh. Gitu. Self reminder aja. Kalau memang itu bermanfaat buat yang lain kan didengar, alhamdulillah dapat bonusnya gitu. Tapi kalau gue sampai tujuannya adalah nasihatin orang, terus orang yang dinasihatin gak terima, kan gue khawatir malah nyinggung perasaan dia gitu. Kalau gue sih itu karena gue suka ngobrol, jadi ya daripada ribet, bre, mau konten apa, bagi-bagi uang kayak KDM lah, dia mah enak kan. Channelnya udah berjalan, ngebantunya juga enak kan, channelnya udah berjalan jauh terus ngebantu orang. Tapi bagi-bagi duitnya on cam nggak? On cam ya? Iya, on cam. On cam, tetap on cam ya. Tapi gue nggak tahu juga kalau nggak on cam tetap bagi-bagi nggak gitu. Kalau menurut gue harusnya on cam hanya beberapa persen lah. Mudah-mudahan sih begitu. Mudah-mudahan yang on cam hanya beberapa persen. Jadi sisanya memang off cam gitu. Ya sebenarnya on cam nggak on cam sebenarnya tergantung gimana yang POV. Nonton sih. Betul ya kan? Kalau nontonnya dari sisi sirik, ya mau siapapun ada konten begitu yang lo lihat pasti ya sirik aja sih kan, demi konten. Iya kan? Demi konten ya kan? Apa sih? Sebenarnya kalau kita mau lihat sisi, kalau kayak gue kayak gitu ngeliat, anjir kapan gue bisa kayak gitu ya? Kalau gue nggak tahu, kalau yang lain ya, semua orang kan punya pandangan masing-masing. Di beberapa episode yang lalu gue juga ngomong deh, kalau gue tuh suka berbagi, bre. Artian gue suka ngebantu orang sih, intinya gitu. Apapun itu gitu. Dia mau dari ngobrol gitu. Kalau mungkin nanti next curhatan lalu bisa dimasukin. Bisa. Atau gantian gue yang curhat gitu. Itu ngalang-ngalain tersanjung kayak curhatan. Gue parah. Iya sih. Terus bre, ya kalau gue kan akhirnya suka ngobrol, terus makanya bikin podcast, terus ngelihat berita-berita yang seliweran. Kadang berita seliweran tuh kita bahas juga, bre. Iya sama sebenarnya kan, kayak tadi gue bilang sebenarnya ya program ini ya, cara apa ya namanya dibilang program? Makanya obrolan anak enggak, obrolan aja lah. Ini obrolan sebenarnya ngalor ngidul. Sama aja kayak kita ngobrol. Sebelum ada kamera, intinya sama ngobrol. Cuman ya obrolannya tarafnya udah nggak kayak kita kayak dulu masih zaman-zaman. Iya, itu parah itu, dari A sampai Z kita obrolin, terus nggak jelas apa poin yang bisa kita ambil. Toto matahari udah terbit, udah intro. Sholatu khairum minan naum. Toto. Ya sih intinya. Tapi banyak sih feedback dari teman-teman yang ya mungkin ya nanti kalau udah ada kesempatan, ya kalau emang rezeki sama jodohnya udah pas, ya mungkin nantilah bisa teman-teman juga bisa ikut ngobrol bareng kita, sharing-sharing. Banyak sih yang dia pengen ikut ngelihat obrolan kita ini, jadi pada tertarik gitu. Ada yang pengen ngobrol ini, gue pengen gini nih, boleh, gitu. Ada beberapa tuh yang, bukan beberapa sih, banyak yang kayak gitu. Entah dari teman sekolah, bekas teman kerja juga. Seru sih ngobrol gitu. Iya, jadi lo ngobrol on cam gitu kan. Ya bonusnya ya gimana nanti Allah aja lah, gimana lah ya. Intinya kan kita pengen ngobrol, sharing yang baik-baik gitu kan. Bre, beberapa episode yang lalu kan ngomongin hobi tuh ya. Oh iya. Hobi apa tuh? Musik, ngeband. Sekarang lagi rame nih, bre, soal hak cipta. Nah, di mana Agnes Mo ya kena penalti lah. Gol gak? Gak tahu. Lagi ngajuin banding mungkin ya. Cuman kalau ujung-ujungnya adalah VAR berarti ya. Bisa. Penaltinya. Kalau ujung-ujungnya kena pidana kan bahaya, bre. Maksudnya nggak fair lah gitu. Menurut gua, ini pribadi gua ya, POV gua.
kita ngeband kalau nggak kita bawain karya anak bangsa, kita mau bawain mana orang luar. Kalau sampai akhirnya nanti hak cipta itu jadi benang kusut nih, nggak ada titik terang ya, nggak ada titik temunya. Terus yang titik terang lah ya, yang win-win solution, dimana yang ngebawainnya juga oke, terus yang itunya juga oke gitu. Jadi win-win solution. Kalau nggak ketemu titik terangnya, gue setuju apa kata Ariel sih. Kayaknya kita bakal banyak bawain lagu luar yang akhirnya musik Indonesia sendiri jadi susah naik atau tenggelam. Nah kalau kayak gitu sebenarnya ada dua sisi sih sebenarnya. Sisi yang paling pertama, lagu penciptanya tuh bukan orang siapa-siapa gitu kan, dibawain nama penyanyi terkenal atau band terkenal, booming ya kan, terkenal dah tuh jadi pencipta lagu ya kan. Terus akhirnya dapat job sana sini juga. Yang kedua, sisi jeleknya, emang ada beberapa, kalau dibilang seniman kayak gitu, oknum lah ya, oknum. Emang ada beberapa yang emang pakai lagu yang tanpa izin ya. Sebenarnya kalau gua anggap itu juga salah juga sih. Iya. Karena kan apalagi kita masih budaya ketimuran yang apa-apa tuh ya harus permisi dulu. Ya minimal kulon won sih. Minimal. Itu hal-hal yang emang nggak bisa lepas dari kita gitu. Cuman kayaknya emang masalahnya tuh bukan di siapa ya? Bukan di senimannya sih kalau kata gue ya. Terus apa dari lembaganya nggak sih yang dia tuh itunya belum rapi gitu? Ya kalau bisa saran mungkin. Ya maaf ya kalau ada yang salah ya, ini kan pandangan gue aja ya. Pandangan pribadi. Ya maaf kalau ada. Kalau menurut gue juga mungkin digodok dulu dah. Iya. Sampai rapi. Itu bagaimana tentang hak cipta, bagaimana pembagian royaltinya segala macamnya. Kalau itu udah rapi baru. Karena buat gue banyak juga break kayak kalau dibilang dia dinyanyiinnya di konser, intinya ada pemasukan yang didapat lah. Lalu bagaimana dengan penyanyi yang nyanyi cover? Ya. Mau di kafe ataupun YouTube gitu kan, sama juga kan ada penghasilan, biar mereka juga ada titik temu gitu. Gak khawatir bre, gue sendiri kayak beberapa kali mau ngegitaran nih, kalau mau dimasukin ke konten kayaknya kena nggak ya, jadi takut ya. Iya, jadi takut. Bukannya nggak mau berbagi, tapi ayolah kalau mau berbagi kalau udah ditentuin kan ya. Iya. Kalau sebenarnya kalau udah ada jelas rules-nya aturannya, ya kita aja kita ngikut. Ya, berarti emang aturan dari itunya emang masih belum mateng ya. Iya. Digodoknya belum mateng. Ya udah godok dulu sampai mateng deh. Iya, barulah cuap-cuap, ya kan? Ya bisa. Ya. Sekarang kalau kita teriak-teriak itu punya gua nggak taunya lahannya masih sengketa. Gitu. Bisa jadi. Contohnya, cuman kalau pencipta kan ya emang udah jelas-jelas. Yaitu diciptain sama si A gitu. Tapi ngomong-ngomong soal hak cipta, ya sempat lah pasti juga pada tahu ya Pak D. Ahmad Dhani. Tapi dia ngasih kok kalau kayak buat ke penyanyi kafe. Makanya masih belum paham gue tentang hak cipta. Walaupun memang gue adalah beberapa lagu yang harusnya bisa dirilis. Hanya bisa dirilis. Tapi emang mungkin ya kalau dari kayak Ahmad Dhani ya mungkin kalau lu job banyak di mana-mana pakai lagu orang nggak bayar, mungkin kasarnya begitu kali. Bisa. Ya mungkin POV-nya Pade kita ngomongnya Pade ya. POV-nya beliau itu adalah POV si pencipta lagu. Ya. Bukan si penyanyi. Penyanyi kan
lu terima job di mana-mana. Iya. POV-nya adalah si pencipta lagu. Kasian dong pencipta lagu, gak ada apa-apa nih gitu. Lu bagilah sedikit rezeki lu. Iya. Wah itu oke. Tapi pikirin juga POV si penyanyi. Jadi Ya. makanya gue bilang harus ketemu nih win-win solutionnya bagaimana gitu. Yang tidak memberatkan ke salah satu pihak. Jadi harus clear, jelas. Itu sih. Tapi belum lama ini gue juga baca tuh yang Lesti Kejora. Tapi pencipta lagunya malah bilang terima kasih gitu. Lesti Kejora bawain lagu dia, gue lupa cuman bawain lagu apa itu. Penciptanya siapa? Malah ya itulah, balik ke si pribadinya masing-masing sih lo. Caranya harus gimana ya kan. Iya, iya. Ya sebenarnya ya itulah, balik jadi yang kayak ya gue setuju sama yang lu bilang, gue pengen bawain lagu orang cover jadi takut ya kan? Lagu ya? Iya kan, kalau kita nyanyiin di kafe bawain lagu sendiri ya gimana gitu kan. Lu siapa? Anjir. Ya kan, kalau kita bawain lagu yang udah hits kan kayaknya emang satu sisi tugasnya dia ngisi di kafe kan biar orang terhibur ya kan. Iya. Gimana caranya kan, cuman ya kalau dia bawain lagu sendiri ya boleh lah 1-2 gitu kan. Cuman kan orang juga kalau full 2 album lagu dia sendiri kayak kurang Iya, iya. nyaman Ini aja ya, gitu. sih, Iya gitu. Kadang-kadang kan Jadinya malah nanti nanya-nanya. kalau di kafe kan kadang-kadang ada requestan kan. Iya. Bawain lagu ini dong, bawain lagu ini dong. Iya. Ya mudah-mudahan aja masalah ini cepat selesai lah, biar ada win-win solution. Biar penyelenggara acara juga tuh Iya. dilibatin juga itu. Kadang kan juga penyelenggara kan ada yang dia mengkhususkan dia di session ini bawain lagu ini Oh bisa ya? biar audiens kan. Oh iya. Iya. Target audiensnya juga ya. Iya. Jangan nanti lagu yang biasanya buat penutup di awal pada pulang. Kayak ceritanya itu kan. Iya. Iya. Slang sama Dewa. Yoi, itu. Gua nggak menyebut tadi. Kamu harus cepat pulang. Pulang ya. Pulang kan. Jadi ada kata-kata Nah, mutiara gitu. Iya. Ya itulah dinamika. Ya cuman emang itulah. Itu gimana cara pandang. Cuman kalau dari gua sih ya mudah-mudahan sih nggak terlalu ribet lah. Kan ngomongin musik ya, Bre. Kalau ngomongin film nih, Wis, asik lah. Genre lu apa sih, Bre? Genre gua sih ya Marvel ya. Tetap Action. best. Superhero sih. anjay. Non DC tapi ya. Ibarat kata Naruto non apa itu? One Piece. Bentar lagi tayang Apa tuh? Karate Kids Legend. Siapa yang mainnya? Jackie Chan. Si kuat ya? Wah gila ya, keren ya. Legend sih, emang pantas sih dijuluki Legend. Keren dia tuh. Gue nonton dia dari kecil, Bre. Ya sama lah. Grand Master aja. Ya, Sampai sekarang udah punya anak kecil, dia masih main film aja. tuh orang apa? Keren sih. Karena basic gue bela diri kan, Bre. Gue ngeliat dia tuh keren, Bre. Nggak pakai stuntman, berani gitu. Yang kebakar beneran gitu-gitu. Zaman dulu kan. Iya. Terus yang dia bocor beneran, pingsan beneran. Gokil itu emang. Emang legenda sih. Legend. Gue suka sih. Kalau gue pribadi nih, Bre. Kalau film gue gak berbatas lagi, Bre. Maksudnya ya mau gue tonton. Baik kemauan gitu. Kayak ada orang kan yang, gue gak mau yang termehek-mehek. Ternyata gue masih nonton tuh Ketika Cinta Bertasbih, Oh iya. 99 Cahaya di Langit Eropa, Masih, oh. gitu. Gue masih gue tonton. Karena ada beberapa orang yang malesan nonton gituan gitu. Kalau gue masih gue tonton. Terus horor. Kalau horor gue horor Indonesia. Yang zamannya kita itu belum yang seksi-seksi enggak. Oh enggak, bukan ke situnya gue, tapi enggak kayak ya. Oh, dulu kan zaman film horor kan yang kita ya tuh gitu doang. Iya enggak Iya. sih?
Enggak sih, kalau Enggak ya? dulu gua nonton film horor yang paling gua serem kan Tusuk Jelangkung tuh, Bre. Jelangkungnya, Tusuk Jelangkung tusuk jelangkungnya. yang main dampu tuh yang ditusuk. Des. Aduh, lupa lagi gue. Wah, itu menurut gua paling serem tuh dulu gua gitu. Terus ke sini kalau gua sih banyak akhirnya nonton film tuh nonton pesan. Akhirnya pesannya apa sih yang bisa gua ambil dari ini gitu. Kayak eh gimana caranya kita kalau Jumbo kan nih, kalau Iya. kita balik lagi ke Jumbo, gua akhirnya gimana caranya nih nanganin anak-anak yang dibullying, eh, ngebangkitin semangatnya dia gitu kan. Untung bullyingnya cuman dari perkataan doang kan, itu kan cuma dikata ya Jumbo itu kan karena badannya aja yang Iya, besar. iya. Akhirnya Shaming. bullyingnya ke body shaming aja gitu. Jadi bagaimana kita ningkatin kepercayaan diri si anak gitu. Terus kalau film horor, Bre, gue sih suka Kodrat, Bre. Bukan gue ya ngerekomendasi ya, silahkan kalau mau nonton masih. Oh, tapi nggak apa-apa. Wajib lah film-film negeri buatan sendiri mah aman sih. Kalau gue ngelihatnya ada pesannya gitu. Apa tuh? Kita itu akan terus diganggu, Bre, sampai kita mati nanti, atau sampai keimanan kita diambil dari dada kita sama iblis. Oh, ngeri. Karena itu kan yang diminta doanya iblis. Dia rela nih jadi penghuninya neraka, tapi minta jangan dimatikan sampai hari kiamat buat menggoda anak cucu Adam. Kita ini nih. Kita tuh akan terus digoda. Hal yang baik aja bisa digoda. Kita udah baik, digoda nih. Iya. Nongol sombong. Oh iya. Ana lebih baik dari antum. Waduh, itu udah sombong ya. Wah, parah, Bre. Gue tuh lebih baik dari lu, sombong. Padahal belum tahu amalan tersembunyi apa yang bikin antum. Ya kalau bicara sombong, coba deh lu kasih tahu gua satu amalan sholat lu aja seumur hidup lu nih yang diterima, yang udah pasti diterima sama Allah. Karena rahasia, Bre. Yang penting udah sesuai rela aja. Kita berusaha untuk sebaik mungkin, tidak menyalahi Quran dan hadis. Udah garis lurus aja. Jangan ngerasa kita paling ahli ibadah, belum tentu, men. Kalau ibadah kita cuma pengen dilihat orang. Iya sih. Itu kalau gue ya, kalau gue pribadi akhirnya gitu. Semua muaranya akhirnya kita tuh bakal diganggu terus. Tapi kalau gue lihat trailernya si Kodrat 2 nih ya, gue kan udah pernah nonton yang pertama tuh ya. Masih, kalau yang gue lihat kayak ada perbuatan syiriknya ya. Itu gak sih gitu? Iya. Maaf ya, bukan spoiler ya, nanya doang ini mah. Kalian di film pertama kan udah pada nonton kan? Iya, arahnya ke situ. Ada ya. Arahnya Termasuk ke situ. itu termasuk godaannya kan di situ. Betul kan. Gimana? Ya sekarang siapa sih, Bre, yang nggak mau kaya? Iya sih. Tergantung gimana caranya juga. Iya. Tapi kemarin gue sempat lihat tuh postingan di Facebook tuh. Tuyul lagi bingung. Kenapa? Orang-orang pada nggak punya duit semua. Iya sih, intermezzo. Iya, lanjut Kodrat. Jadi bingung mau ngambil uang siapa ya? Ya pokoknya menurut gua film yang keren adalah film yang selalu menyematkan pesan sih. Ada pesan yang bisa diambil lah buat penontonnya. Bukan cuman sekedar horor, selesai horor doang gitu. Ya nggak takut-takutan, serem-sereman doang gitu ya. Iya, Bukan begitu kan? Jump scare. Wah, gitu kan. Sebel banget tuh, kayak gitu. Kayak gitu. Kedeg. Wah, kalau action Indonesia juga banyak yang keren sih. Wah keren sih, apalagi ya yang kita tahu lah Iko Uwais ya. Wah, itu gua Nggak ada obat udah. fans gua sama dia tuh. Gak awal pertama merantau kan tuh. Wah, anjir sih. Merantau ya. Awal film Iya, pertama iya, kan yang- merantau kan. Iya. Tapi ngomong soal film horor, ya Indonesia masuk sih. Pasarnya ya. Malaysia juga serem-serem. Malaysia Yang tuh, gue pernah bilang, Bre, sama lu. itu tuh serem.
Men, kita mau di daerah manapun, kita punya horor versi masing-masing. Iya. Dulu zaman bocil nih, Iya. kita suka nonton vampir Iya. yang ditempelin kertas, tak Iya. diem. Iya. Terus kita nggak boleh napas biar nggak kedeteksi. Iya. Iya sih, benar. Nggak ada di Indonesia. Nggak ada. Kita lebih serem kalau ketika ngeliat setannya lemper. Iya. Kalau enggak, ya kan? Iya. Ya itu yang bikin serem kan karena emang ada gitu di sini gitu. Coba film Ono, vampir Twilight. Baru pengen ngomong gitu. Vampir yang ganteng ya kan? Iya. Anjay, vampirnya ganteng. Ketemu apa? Kena matahari, dia malah ngebling ya kan. Yoi. Keren. Tapi keren, itu juga keren. Keren sih. Action gimana gitu kan. Kalau gua nggak berbatas sih, maksudnya apa yang mau gua tonton, kadang gua direkomendasiin sama temen, lu tonton film ini deh. Kayak yang kemarin lu bilang, coba lu tonton film besutannya apa yang Simple Man. Apa sorop tuh gila, serem juga. Gue belum nonton itu, tapi udah kayak di Netflix ada sih, udah ada di Netflix. ntar cobalah gue tonton. Bioskopnya udah nggak ada, soalnya tahun kemarin kayaknya tuh sorop. Tapi kalau baca itunya katanya bukan ceritanya belum selesai ya? Iya. Oh, itu gokil, sial banget, belum selesai filmnya. Gak apa-apa kali ya spoiler ya, soalnya kan udah selesai. Wah, tapi emang itu gokil, bre. Dia bilang gak punya pesugihan sih, itu soal pesugihan gitu. rata-rata begitu, rata-rata pesugihan. Makanya ya kita jangan apa-apa kepengen instan, Iya, iyalah. Mie instan aja yang katanya instan kudu direbus. Iya. Benar, mie goreng aja nggak bikinnya direbus. Iya kan, digoreng. Iya, tetap ada proses kan. Iya sih. Semua proses. Cuman memang rezeki orang tuh nggak ada yang tahu. Udah emang mutlak milik Allah sih. Cuman balik lagi ke orang yang mau berusaha. Yang filmnya sih juga keren tuh, filmnya yang Tanah Jawa, si Deva Mahendra itu. Deva Mahendra. Perempuan Tanah Jawa. Yang setan gundul, pocong gundul apa? Wah, nggak tahu gua. Kan Belum nonton gua. Gua ya balik lagi, gua kalau nonton tuh apa yang gua pengen sih. Kalau gua, referensi gua film untuk all genre ya. Mau cinta, mau soal keluarga. Gua tuh di menit-menit awal, kalau gua ngerasa interest tuh. Nah, kalau kayak film Oppenheimer, itu kan banyak orang film bagus tuh. Cuman Lo nggak interest? enggak. Terus akhirnya nggak lo tonton? Enggak. Jadi filmnya kayak Ada gua nonton sesuatu yang gua nggak interest di awal, tapi akhirnya gua kejar karena gua penasaran. oh, gitu. One Piece. Dari yang gambarnya tuh B aja gitu. Iya. B aja gitu, kayak ya kartun apa sih gitu kan. Iya, karakter jelek banget gitu kan. Nah, sekarang udah keren banget. Jadi kayak emang lu kelihatan perkembangan zamannya nih. Nah. Dari yang zaman masih begini terus ntar naik dia. Keren, Nah, kalau gue sih nonton animenya, gue malah live action nih kemarin nonton sih, karena pas kebetulan waktu itu udah ada di Netflix sih kayaknya sih, coba. Tapi masih ongoing. Kalau live action kan biasanya kan dia rangkum kan, loncat kan. Kalau gue gue nonton di anime, gue udah nggak interest banget itu. Cuman kalau di live actionnya gue langsung coba gitu. Keren ah. Selesai season 1. Tapi kalau lo tonton anime itu lebih keren. Coba deh ntar gua lihat animenya, karena emang gua kayak nggak tahu lah karakter si Nami, si Zoro itu gimana ya kan. Mungkin lebih jelasnya kan, kadang gua masih sampai kelar film tanda tanya tuh, perasaan si Zoro itu jago banget ya, kuat banget kayaknya kalau diceritain. Tapi kok pas lihat kemarin pas lawan apa, kok kayaknya nggak kayak yang diceritainnya gitu. Gue masih banyak tanda tanyanya tuh. Tapi kan emang begitu, kayak setiap film, kalau kita bicara film kartun ya, Iya. itu kartun nggak sih jatuhnya?
Anime. Tahu bedanya anime sama kartun? Anime, kalau film-film anime kayak Naruto, lu ngikutin kan? Wush. Sama tuh, dia akan selalu melawan musuh yang levelnya di atas dia. Yang akhirnya ketika dia bisa mengalahkan, level dia naik. Tapi kekuatannya si siapa? Karakter utama? Luffy, Monkey D. Luffy. naik. Kelar doang. Makanya tonton. Cuma kayak karet doang Nah, kan itu kekuatannya. keren. Sedangkan kalau kita Kalau dibayangin gua- sama Zoro kan Kalau gue ceritain kan spoiler. sih kayaknya. Wah itu keren. Jadi emang ada kekuatan-kekuatan yang dia harus pelajarin nantinya. Kalau lu kan nontonnya live action ya? Live actionnya kemarin tuh. Iya. Cuman sampai situ doang. Nantinya di arc berapa gitu dia ada, kita nyebutnya time skip lah. Time skip. Dia tuh belajar Hmm. ngasah kemampuan diri semua krunya. Oke, di Naruto juga ada tuh kan time skip. Ya yang tiba-tiba nongol lawan Pain. Yang lawan Pain kan itu kan time skip tuh. Kayak gitu. Boleh sih, boleh. Nah itu kalau gue suka ngambil cerita itu buat ngobrol sama murid-murid gue kayak gitu bre. Lu nggak ada istilahnya lu jago itu instan. Iya. Jago itu lu butuh pengorbanan waktu, biaya. Waktu tuh banyak bre, ada hal yang harus dikorbanin. Misal lu pengen jago tapi lu pengen nongkrong juga, hahihi main gitu. Sedangkan gue bilang istirahat adalah bagian dari latihan. Nah istirahat itu harus teratur. Kalau lu udah jadi atlet nih, istirahatnya tuh harus diatur bre, harus berapa jam. Karena kalau enggak ya lu kemampuan lu di situ doang, capek. Overtraining nanti bahaya kan. Padahal bukan overtrainingnya, tapi waktu latihan, waktu istirahatnya mereka yang kurang disiplin. Ada pengen jadi atlet tapi begadang. Itu gimana fisiknya? Gitu. Jadi kalau gue, ada orang yang nggak mau latihan pengennya juara. Ada bre, banyak. Gue nemuin murid-murid yang kayak gitu banyak. Tapi kalau dia punya bakat alami, ada gak yang kayak gitu, yang orangnya selengean? Ada murid gue. Latihannya tuh nggak beraturan, polanya berantakan lah, tapi kadang kan ya di film juga ada kayak gitu kan. Bukan apa? Dia tuh emang karena emang dasarnya berbakat ya, cuman kan bakat itu kan 1% ya. Kalau gue bilang orang itu ada dua hal bre, yang dibentuk sama yang bakat. Yang bakat nih, kalau dia mau ngebentuk lagi, wah itu makin jago bre. Keren ya. Makin keren. Banyak murid gue yang punya bakat alami tuh, yang gue ngeliat, wah ini bakat nih. Ini bakat karena emang dia udah bagus gitu. Cuman akhirnya nggak tahu, gue sayang banget kali ya sama semua murid gue kayak gitu sih. Gue kayak kalau lo kalah gue yang sakit men. Oh iya sih. Bukan murid. Jadi gue nggak peduli lah ya. Ketika lo menang gue nggak dikenal juga nggak masalah. Buat gue tuh yang masalah adalah ketika lo kalah, gue nya sakit men. Iya sih. Sakitnya tuh karena double. Gue mikirnya jadi kayak, apa metode latihan gue yang kurang tepat? Bisa. Atau memang anak ini yang belum menyerap dengan seutuhnya? Kayak gitu. Jadi kalau gue sih, inget gak sih kita balik lagi ke musik? Iya. Men, apa lu terlahir dengan main bass? Enggak. Gitar bre, semua juga gitar. Iya. Gitar, terus Kita nyanyi hahi, terus ke drum, baru akhirnya ke bass. Kalau ke bass tuh yang kapalan. Ke bass tuh ya. Bass, kapalan. Sampai perih tuh, nangis-nangis gua kalau udah kapalan masih harus main. Tapi kan itu kan ada proses yang namanya, kalau kita bilangnya ngulik. Yes. Nah ngulik itu kan latihannya kita bre. Ngulik sendiri nih. Ingat gak kita mau festival dulu? Iya. Kita mau bawain ini. Kita aransemen ulang. Iya. Nih lu kulik bagian lu kulik bagian lu, gue kulik bagian gua. Ngulik tuh masing-masing. Udah ngulik, udah rapi menurut kita. Udah rapi nih menurut kita. Satuin dah di studio. Kalau jam latihan kitanya kurang, manggung juga berantakan bre. Iya kan? Sip.
Belum lagi yang kepengennya kelihatan, Oh iya. gedein full Oh, iya. volume sendiri. Ya. Sound horeknya suruh bawa dia. Iya kan? Akhirnya itu yang harus dilatih kan, itu ego kita turunin, kita latihan kita banyakin. Karena buat gua nggak ada orang yang terlahir jago sih, Bre. Iya. Tapi Kan kita aja ada apa itu? belajar, Bre. Iya. Kita itu lahir nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Belajar tengkurap dulu, belajar ngerondang dulu, belum lagi di gong-onggong, di nyanyi-nyanyiin tuh. Iya, gong. Iya, padahal gitu doang kita, ya kan? Tapi perasaan gua kalau terlahir kayaknya gua untuk melengkapi deh. Aja. Gua inget-inget. Gua kalau inget-inget bass sebenarnya gua nggak mau main bass, sebenarnya nggak tertarik sama sekali. Tapi ada yang gue kirim tuh yang ke lu. Iya. Iya tuh. Itu perawakannya mirip Lau, Bre. Gua main bass tuh Anjay. karena bukan yang mau megang bass, karena pemain bass tuh nggak keren dulu tuh. Kata siapa? Lu lihat tuh. Ini kan Siapa namanya? Bondan. Bondan. Teng, 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 teng. Tua. Anjing, itu keren-keren. Brother, main bass tuh keren-keren. Ya, jadi akhirnya gua kayaknya adanya untuk Semua- melengkapi. Semua tuh punya porsinya masing-masing. Iya sih. Akhirnya ya gua sadarin itu ya. Gua nggak, ya udahlah. Sebenarnya dulu main drum, digeser. Gitar, ngelit, pales, digeser lagi. Rhythm digeser lagi. Nggak ada yang main bass, ya udah bass dah. Bre, kalau ngomongin musik, ingat zaman dulu, Bre. Oh, betul. Pokoknya zaman dulu tuh kita kalau ngulik, wah repot repot. Ingat gak sih Effortnya mantep. zaman pakai kaset Walkman. Nah. Kalau kata temen aneh nih ada nih, Udah keren Walkman. kata om kameramen, musik egois katanya, Iya. yang didengerin cuma sendirian doang Walkman. Terus replay, pause, main dulu gitar, deng 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 deng, terplay lagi, termain lagi, deng deng Nggak deng. punya lagunya, kita ngerekam dari radio. Coba. Bisa sampai akhirnya nongol CD segala macam. Iya. Sekarang enak di YouTube, Sekarang enak. Udah gitu bisa nyontek lagi di YouTube. Ya nggak? ada chord-chordnya. Kurang gimana. Tapi anak-anak sekarang kayaknya udah pada bisa baca tablatur ya. Keren loh. Iya, partitur ya. Iya. Tablatur ya, partitur. Iya. Coba jago Keren loh, emang. anak-anak sekarang loh. Salut gua. Emang ya beda lah ya zamannya. Gua dulu pas main keyboard, Bre, gua pengen bisa baca partitur itu sampai ngeles. Tapi gua Adalah nggak pernah kebagian gua, lu sama gua main keyboard. Iya, karena emang Iya kan? apa ya? Udah pas ampasnya berarti gua ya. Ya gua nyanyi ya sama lu. Nyanyi. Karena Vokalis. gua dulu ya yang sering gue ceritain dulu lah. Sampai gua bilang lu nggak pantas men. Iya. Lu bilang, cut 1%, sisanya kemauan. Ya oke Ya, kan. gue cuman mikirnya kayak akhirnya gue main piano gue atau main keyboard gue buat orang-orang terdekat aja gitu. Nggak tahu sampai kapan, karena kalau ngomongin band kadang tuh ada unsur sakit hatinya kadang-kadang gitu loh, Bre. Banyak sih gua. Cuman akhirnya gue nggak, ya udahlah, semakin dewasa semakin berpikir kayak lah ngapain sih sakit-sakit hati amat gitu. Atau belum tentu juga kita jadi musisi hebat gitu. Iya, ya seujung kuku juga nggak ada. Iya, akhirnya gue kalau ada temen yang minta bantuan buat, Dik, gue ada lagu, isiin keyboard dong. Itu gue gas, Bre. Lagunya ada ente tuh, Iya. ada Lau kan aneh yang ngisi keyboardnya. Tapi itu kan zaman-zaman masih aktif, gue juga masih aktif. Cuma kalau sekarang kayaknya kalau buat fun doang, oke sih gue sih masih oke. Tapi kalau buat kayak yang ke arah kayak dulu ngejar sesuatu, kayaknya gue udah trauma Ya berat. enggak, udah kita tuh udah bukan zamannya yang kayak gitu, Bre. Sekarang zamannya ya udah, kalau emang itu buat hobi ya udah buat hobi aja. Iya. Karena ya itulah salah satu yang bikin gue, ya udahlah, itu cuma mimpi aja kali, udah cukup Apa? jadi Apa mimpi sih? aja.
Tabula Rasa. Tabula Rasa. Kalau sebelumnya apa lagu yang sama Jobong? Vigo. Wah, itu juga main itu ya? Itu salah satu band yang ya band gue yang paling keren sih. Kerennya ya emang orang-orangnya sih. Terus ada manajernya juga enak, tinggal main. Ya cuman biarpun bukan genre yang gue mau sih ya. Genre apa kalau genre musik? Jepang sih. Jepang? Iya. Wah, Gazette. Larkencel. Larkencel. Gazette belum sempat ketemu temennya sih. Dulu kan gue cekokin terus tuh. Iya. Keren itu, biarpun dia masuk apa? Kayak style apa? Jiro kayak apa sih? Ya, apa ya? Japanese kayak apa sih itu dulu lah sebutan lu. Dia kan artistik kayak keren banget kan. Gazette mah. Apa ya namanya ya? Gue lupa lagi. Sama gue lupa. Ntar kalau ada ntar cantumin. Oh, Visual K. Ya. Dandanannya kan. Keren. Ya. Tapi emang tetap sih kiblatnya tetap Laruku sih. Laruku ya. Laruku. Kalau gua ya emang akhirnya karena gua nggak suka, jarang gua bawain lagu luar tuh, jangan. Akhirnya Jirox. Tapi yang belum kesampaian banget sih identitas sih gue Sheila Gang. Sheila Gang. Ya, Sheila Gang banget. enak sih. Lagu-lagu Sheila tuh juga sama ya. Legend. Asik. Ya, orangnya juga humble ya kan. Sama berarti dengeran selera musiknya sama nih. Cuman kalau gua pribadi balik lagi kayak film, semua genre yang mau gue dengerin. Iya sih. Jadi gue nggak tentu harus genre ini, genre itu. Nggak harus sama kayak film. Harus action, harus yang menye-menye, harus yang horor, enggak. Sama kayak musik gue. Apa yang mau gue dengerin. Iya sih. Cuman kalau yang buat dibawain, ya gue ke Japanese rock. Kalau buat dibawain sendiri ya dimainin sendiri. Tapi kalau buat ngedengerin ya, apaan aja gue sikat, Bre. Iya, kalau itu sih Dangdut. It's music of my country. Wah, itu juga enak, Bre, kalau dangdut yang zaman dulu ya. Bang Haji masih yang emang mungkin jalannya dakwah beliau ya. Pakainya musik dakwahnya. Tapi dulu gue juga suka suka remix kopi dangdut, asik tuh. Iya, buat di festivalan ya. Dulu kan Emang seru. Zaman dulu kan skill pokoknya nomor 1 lah. Kayak dulu mah. Iya. Gua sendiri dengerin musik banyak lah. Kadang gimana ya, Bre? Ada satu musik yang sampai sekarang gue kalau disuruh nyanyiin nggak pernah bisa sampai habis. Kalau gue nyanyiin musik itu. Seventeen, Bre. Tanpa pesan terakhir. Gue dengerin lagu itu pas banget nyokap nggak ada. Jadi kalau gue nyanyiin itu gue biasa gitaran kan sama Acil. Kalau dia yang nyanyiin, gue ngedengerin masih oke tuh, masih aman. Ntar kalau lagi sendiri nih gue ngegitar nih, nyanyiin. Anjing baru nyampe rap doang udah becek, mata gue becek anjir, gak bisa gue. Kalau gue sih, tapi sampai habis sih. Karena gue ngerasa lagu itu momennya gue dengerin lagu itu pas nyokap nggak ada, dapat seminggu nyokap nggak ada, gue pas banget lagi scroll ketemulah itu ada yang cover waktu itu saat gitulah, wah mewek anjir, gak pernah sampai habis gue.
Melo, hatinya mau melo Mau gitu. gue tambahin nggak biar makin mewek? Iya, jangan dong. Sal Priadi, Sampai Gala Bunga Matahari. Iya, Itu lagu parah sih, itu dalam juga tuh. melo banget gua kalau dengar lagu itu di jalan ya kan. Pas gua di jalan semangat, playlist nongol lagu itu ya. Tapi gue kalau kangen sama bokap nyokap ya, selain kadang gue ya kirim doa lah ya. Setiap sholat pasti kirim wajib. doa. Gue nyanyiin sesuatu lagu yang pernah gue denger bareng sama bokap. Dulu tuh gue suka untuk ayah tercinta, kayak gitulah. Itu ya bisa ngembeng air mata tuh. Mungkin karena udah lama juga kan ya bokap meninggal dari gue SMP kelas 3 lah, gue kelulusan tuh bokap meninggal. Nah kalau nyokap kan belum lama nih, setahun yang lalu. Nah itu gue sampai sekarang belum bisa tuh nyanyiin lagu sampai habis. Nyanyiin, mainin kan biasa kan kita suka gitaran sambil nyanyi gitu kan. Nah gue nyanyiin itu tuh belum pernah sampai habis, belum pernah. Jadi di pertengahan mewek, taruh gitar, nangis dulu gue, kirim Fatihah lagi. Mungkin karena kangen ya. Emang semagic itu kadang tuh ya lagu bisa bikin kita ingat sama suatu momen soalnya. Kita bukan meratap ya, karena Bukan, itu ya bukan. kan nggak boleh kan ya meratap karena sesuatu. Mungkin kangen aja ya. Kangen, lebih ke kangen sih. Apalagi juga dulu kita zaman masih ABG, bandel, ngelawan yang kita sedihin sih kayaknya kalau gua dengerin Gala Bunga Matahari itu ya itu sih. Ya jadi kayak Kelakuan gua zaman dulu. penyesalan ya, nyesel ya, Bokap banget. nyesel. Yang nggak bisa kita ulang lagi, nggak bisa kita papain lagi, udah cukup jadi pelajaran doang itu lagu udah. Ya makanya kadang-kadang gue suka ngasih pesen tuh sama murid-murid gue, bre. Pokoknya gue bilang sama mereka tuh jangan ngelawan orang tua, jangan ngelawan pelatih. Mungkin karena posisi gue pelatih kali ya. Kan gue bilang dua hal itu guru ya, gue bilangnya guru bukan pelatih. Karena guru tuh, guru di sekolah juga begitu. Karena nyambung tuh, bre. Karena dulu inget gak kalau sekolah, kalau lu nggak suka sama gurunya nih, pelajarannya nggak masuk. Pasti. Iya. Kalau secara logika ya karena lu udah nggak suka sama orang ya kan. Iya. Tapi kalau secara agama ya keberkahan ilmunya nggak ada, bre. Kalau lu nggak suka sama gurunya, ya udah nggak ada keberkahan ilmu yang lu dapet. Itu sih. Kalau gua kan tadi lu ngobrolin musik yang dibarengin sama apa? Dakwah. Nyanyi bareng sama bokap ya. Kalau gue sih di sholat sih, bre. Yang selalu gue inget itu kalau salah satu surat bokap tuh kan Andalan yang intonasinya itu yang gue inget itu sih surat Al-Maun. Haroitaladi kazibubidin. Di sholat gue sering banget gue baca surat itu karena bokap juga sering, yang gue inget lantunannya itu di intonasi bokap tuh khas banget ya. Iya. Kalau misalnya lagi sholat di rumah ya, beliau lagi sholat di rumah itu. Kan kebetulan juga rumah deket musola kan. Iya. Beliau juga suka jadi. Iya. Bokap pun juga pengurus kan. Ya sama bokap. Ada sih kalau lagi ngajak sholat bareng tuh ada surat andalannya yang sampai sekarang tuh kalau ya kadang kalau gue bawain itu juga pas lagi sholat suka ya inget-inget lah. Iya. Lagu, surat, sama pesennya sih yang selalu gue inget tuh dulu. Udah nurut aja sama orang tua. Orang tua nggak mungkin nyelakain anaknya. Iya. Nah, ternyata pesan itu tuh selalu terngiang ya. Banget. Itu doktrin bukan sih? Doktrin. Tapi doktrin yang baik. Oh, iya dong. Boleh nggak kita ngedoktrin orang? Boleh. Gue dulu juga kalau lagi mentoring dalam artian kalau gue lagi ngediklat, gue ngebentuk beberapa kandidat calon ketos gitu ya. Ya gitu gue mentoring, dan mentoringnya itu ya doktrin. Cuman doktrinnya menyesuaikan. Ini orang ini karakternya gimana.
ya nggak mungkin dong gue sama ratain. Beda-beda kan, bukan beda dari kemampuannya, dari karakter sih, lebih ke karakternya orang cocoknya. Misalkan lu jadi back, masa gua harus jadiin striker gitu. Karakter ya? Karakter. Lu nyesuaiin sama Mentoringnya. karakter. Iya, mungkin kalau lu di taekwondo mungkin Ya dia karakternya nyerang banget, agresif tiba-tiba gitu gua kan. suruh defense. Bingung juga kan. Padahal kan tinggal lo oles aja lah gimana, Mm-mm. kapan harus lo attack, kapan harus defend, mungkin begitu kan. Mhm. Gua nggak tahu lah. Ya sih, balik ngobrolin lagu. Keren-keren ya lagu zaman gue. Kangen nih. Ya bukan berarti lagu sekarang gak keren ya. Tapi Ngeband kita. jadi Ngeband lagi. biasa aja tapi ya. Iyalah, Jangan kasih kapan aja, harapan kapan. lagi. Gue nggak pernah ngasih harapan. Gue yang selalu dikasih harapan. Jangan memberi gua harapan apa-apa dari musik. Karena Kita tuh PHP, brother. iya di Kita tuh PHP. PHP itu Yang sono pemberi harapan palsu, kita Iya. penerima harapan Iya. palsu. Kita terima aja lagi. Anjir, akhirnya gua jadi di PHP. bertepuk sebelah tangan. Bisa bre, kalau kita begini bisa. Iya bisa. Cuman kan gimana kita di posisi kiri sama kiri gimana? Iya, nggak bener. ketemu. Ya kadang emang nggak apa ya, nggak menutup kemungkinan karena kita tuh harus upgrade skill sih, brother. Jadi kalau seandainya, kalau gue yang gue pikirin gitu ya, dulu tuh gue ngeband kegeser, diganti sama orang. Mungkin karena skill gue mentok di situ aja. Jadi nggak upgrade. Hal apapun tuh kita harus upgrade. Iyalah. Sekarang kayak handphone aja di-upgrade terus tuh. Iya, OS-nya Software-nya ya, kita ntar ketinggalan. nggak bisa kalau kita stuck di situ terus, kita bakal ketinggalan sama siapapun. Dari segi pemikiran, pemahaman, ibadah, harus di-upgrade tuh. Semua nggak bisa kita. Ya udah ketinggalan nanti. Iya, virus-virusnya tuh badan setan ya. Ya, Nanti kita harus update ya. terus upgrade. Update antivirusnya kan. Iya. Iya, ngeband juga kita upgrade ya, latihan. Gimana kalau kita latihan hari ini? Jadi tipis-tipis aja. Saja. Iya, Pokoknya kalau emang ya lanjut ya buat fun-fun aja. siap. Kali aja gue kalau di studio gue bisa nyanyiin lagu yang tadi tuh Ayo. sampai habis. Siap. Ya udah lah ya. Yalah. Closing. Cukup sekian obrolan kali ini. Ketemu lagi di obrolan selanjutnya. See ya.